Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sofira Mahardika, NPM 10060319020 dari kelas Farmasi A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas dapar dan juga salah satu contoh soalnya. Pertama-tama, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu kapasitas dapar. Dapar yaitu suatu campuran senyawa antara pasangan asam dan basa, yaitu asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat, ataupun basa konjugasi, yang dapat meniadakan perubahan pH terhadap penambahan sedikit asam atau basa. Dapar pada bahasa Inggrisnya yaitu buffer, yang artinya penyangga. Suatu penyangga itu memiliki kemampuan untuk menahan sesuatu agar tidak terjadi suatu perubahan. Jadi, dalam satu lingkungan dengan pelarut air itu akan menciptakan suasana penyangga. Ketika ada asam dan basa dalam larutan air, larutan tersebut disebut larutan dapar, yang bisa meniadakan perubahan pH apabila nanti ada penambahan sedikit asam atau basa. Karena jika ada penambahan, berarti pH tersebut akan berubah. Larutan dapar ini berfungsi untuk menjaga kestabilan zat aktif. Stabilitas zat aktif harus dijaga agar memberikan efek terapeutik yang optimal. Jadi, kapasitas dapar adalah parameter kuantitatif yang menunjukkan kekuatan resistensi untuk mempertahankan pH. Maka dari itu, kita harus mengetahui salah satu rumusnya, yaitu beta maksimal sama dengan 2,303 C dikali Ka dikali H3O plus per Ka ditambah H3O plus pangkat 2, di mana beta maksimalnya yaitu 0,576 yang terjadi pada saat pKa. C merupakan konsentrasi dapar total, yaitu konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam, atau A- ditambah Ha. Nah, dari kapasitas dapar tersebut, kita harus mengetahui larutan dapar yang kita ambil. Apakah larutan dapar tersebut termasuk ke dalam larutan dapar asam atau termasuk ke dalam larutan dapar basa? Karena dari larutan tersebut memiliki rumus yang berbeda, dan tentunya untuk menghitung suatu larutan tersebut harus sesuai dengan larutan yang kita ambil. Jika larutan yang kita ambil adalah larutan dapar asam, maka kita menggunakan rumus pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi asam, atau pH sama dengan pKa ditambah log A- per Ha. Nah, untuk dapar basa, untuk rumus pOH-nya yaitu PKB ditambah log konsentrasi garam ditambah konsentrasi basa. Dan untuk pH-nya yaitu 14 min pOH, di mana pH-nya yaitu min log H+, pOH-nya yaitu min log OH-, pKa-nya yaitu min log Ka, dan PKB-nya yaitu min log Kb. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang kapasitas dapar, atau bisa juga disebut dengan larutan penyangga. Dalam pembuatan larutan dapar ini, saya menggunakan penyusun formulasinya yaitu hidrogen sianida sebagai asam lemahnya, dan kalsium sianida sebagai basa konjugasi atau garamnya. Soalnya yaitu berapa gram kalsium sianida atau CaCN2 dan hidrogen sianida atau HCN yang dibutuhkan untuk melarutkan 500 ml dapar pH 8,3, di mana pKa hidrogen sianidanya yaitu 9,21 dan beta maksimalnya yaitu 0,576. Nah, kenapa di sini kita menggunakan beta maksimal? Karena beta maksimal ini paling bagus dan paling tinggi.
dan juga dia bisa menahan pH agar tidak berubah. Nah, pH yang digunakan pada soal ini yaitu pH 8,3 dan pKa harus sama dengan pH atau mendekati pKa yang dituju atau yang akan disangganya. Sebelum menjawab soal ini, kita terjemahkan terlebih dahulu satu persatu pada soal ini. Diketahui, pH-nya itu 8,3. Kita akan mencari H+-nya. Di sini cara mencari H+-nya dengan menggunakan kalkulator, yaitu dengan cara antilog atau shift log min pH. Maka didapatkan hasil H+-nya yaitu 5,01 dikali 10 pangkat min 9. Dan di sini juga diketahui pKa-nya yaitu 9,21. Nah, di sini kan kita belum tahu Ka-nya berapa. Maka cara mencari Ka-nya sama seperti mencari H+, yaitu antilog atau shift log min pKa. Maka Ka yang didapatkan yaitu 6,16 dikali 10 pangkat min 10. Dan beta maksimalnya yaitu 0,576 derajat Celcius. Nah, di sini ditanyakannya itu bobot garam dan asam sianida atau hidrogen sianida. Sebelum kita menjawab soal, lebih baik kita biasakan dulu untuk menulis ulang rumus agar lebih mudah dipahami. Dan setelah menulis rumus ini kita ajak bicara. Apakah rumus ini sudah lengkap atau belum? Nah, di sini kan rumusnya itu beta maksimal sama dengan 2,303C dikali Ka dikali H3O plus per Ka ditambah H3O plus pangkat 2. Nah, di sini rumusnya kita ajak bicara. Tadi kan beta maksimalnya sudah diketahui, 0,576. Terus kita ajak bicara lagi, apakah Ka-nya sudah ada? Ternyata Ka-nya sudah diketahui, yaitu 6,16 dikali 10 pangkat min 10. Nah, H3O plusnya kita ambil dari H+, di mana H plusnya tadi kan 5,01 dikali 10 pangkat min 9 per Ka ditambah H3O plus pangkat 2. Tadi kan Ka-nya sudah diketahui. Nah, berarti di sini yang belum diketahui yaitu C-nya. Nah, di sini kita mencari C-nya atau konsentrasi dapar totalnya. Nah, setelah tadi kita masukkan ke rumus, terus sekarang kita hitung. Nah, jadi 0,576 sama dengan 2,303C dikali 3,0861 dikali 10 pangkat min 18 per 3,1651 dikali 10 pangkat min 17. Nah, setelah itu kita jumlahin. Jadi 0,576 sama dengan 2,303C dikali 0,975. Lalu C-nya kita pindah tempatkan menjadi di depan dan beta maksimalnya jadikan per. Jadi 2,303C sama dengan 0,975 per 0,576. Maka 2,303C sama dengan 1,692. Maka didapatkan hasil konsentrasi dapar totalnya yaitu 0,734 mol per liter. Nah, kita lanjut. Di sini ada rumus persamaan dapar asam. Rumusnya itu pH sama dengan pKa ditambah konsentrasi garam per konsentrasi asam. Tadi kan sudah diketahui, pH-nya itu 8,3 dan pKa-nya itu 9,21 ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Maka didapatkan hasilnya min 0,91 sama dengan log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Maka konsentrasi garam per konsentrasi asam yaitu 6,16. Nah, maka konsentrasi garam sama dengan 6,16 konsentrasi asam. Nah, untuk selanjutnya, setelah tadi kita
konsentrasi dapat total, maka diperoleh konsentrasi dapat totalnya yaitu 0,734 mol per liter. Nah, di sini kita menggunakan rumus C sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam, di mana C-nya itu 0,734 dan di sini sama dengan 6,16 konsentrasi asam ditambah konsentrasi asam. Lalu 0,734 sama dengan 5,01 konsentrasi asam. Nah, di sini kita akan mencari konsentrasi asam. Nah, di sini itu untuk mencari konsentrasi asam, rumusnya itu C per konsentrasi H+. Lalu kita masukkan, yaitu 0,734 per 5,01. Hasilnya yaitu 0,146 mol per liter. Nah, kita juga akan mencari konsentrasi garamnya, yaitu di sini kita untuk mencari konsentrasi garamnya, kita menggunakan rumus C min konsentrasi asam. Lalu kita masukkan 0,734 dikurangi 0,146 dan didapatkan hasil konsentrasi garamnya yaitu 0,588 mol per liter. Nah, setelah tadi kita mencari konsentrasi dan persamaan dapar asam, selanjutnya kita mencari BM masing-masing asam dan garam. Asam, di sini kita asamnya menggunakan HCN atau hidrogen cyanida. Nah, di sini kita mendapatkan BM hidrogen cyanidanya itu sebesar 27 gram per mol. Nah, selanjutnya pada garam. Garam di sini kita kan menggunakan basa konjugasi atau bisa disebut dengan garam. Nah, kita ini menggunakan kalsium cyanida atau disebut juga CaCN2. Nah, kita di sini mendapatkan BM kalsium cyanidanya yaitu 92,11 gram per mol. Nah, setelah tadi kita menghitung semuanya, maka diperolehlah konsentrasi asam sebesar 0,146 mol per liter dengan BM-nya 27 gram per mol. Lalu konsentrasi garam yaitu 0,588 mol per liter dengan BM-nya 92,11 gram per mol. Nah, setelah kita memperhitungkan semuanya, maka langkah terakhir ini kita akan mencari gram bobot masing-masing pada konsentrasi ini. Rumusnya yaitu mol kali BM. Nah, untuk bobot asam, kan tadi molnya sudah diketahui, yaitu 0,146 mol dikali BM-nya 27 gram per mol. Nah, maka kita coret si molnya, maka didapat bobot asamnya yaitu 3,942 gram. Nah, untuk bobot garam pun sama, mol dikali BM, molnya tadi kita sudah dapatkan 0,588 mol per liter dikali 92,11 gram per mol. Molnya dicoret-coret atau dihilangkan. Nah, makanya kita mendapatkan bobot garamnya yaitu 54,16 gram. Nah, jadi untuk membuat larutan dapar ini, kita menggunakan volume air sebanyak 500 ml dengan pH 8,3, dengan pKa 9,1, dan beta maksimal 0,576. Maka, kita mendapatkan bobot asam sebesar 3,942 gram dan bobot asam sebesar 54,16 gram. Dan di sini, siapa yang menjadi penyusun larutan dapar ini? Yaitu antara hidrogen cyanida sebagai asam lemah dan kalsium cyanida sebagai garam atau basa konjugasinya. Sekian pemaparan dari saya tentang soal ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemaparannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari diri saya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.